Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Salsabila Najwardianti dengan NIM 2311313037. Saya dari Fakultas Keperawatan, jurusan Keperawatan Angkatan 2023 Universitas Andalas. Saya dari kelompok 10 Bakti, Rudolf Diesel. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh gadget terhadap kesehatan manusia. Pada era modern yang kita rasakan pada saat sekarang ini, telah banyak ditemukan kecanggihan teknologi dan informasi yang berkembang secara pesat. Salah satunya adalah penggunaan gadget. Gadget memberikan banyak perubahan dan pengaruh kepada manusia. Salah satunya yaitu dampak positif. Berbicara mengenai dampak, gadget tentu saja memiliki beberapa dampak. Yang pertama adalah sebagai informasi. Kenapa sih dibilang sebagai informasi? Karena dengan adanya gadget kita bisa men-searching mengenai hal-hal yang kita tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua adalah sebagai sarana komunikasi. Nah, sarana komunikasi ini sangat berguna untuk kita sebagai anak rantauan memberikan kabar kepada orang rumah. Yang ketiga adalah sebagai sarana kreativitas. Kenapa sih dibilang sarana kreativitas? Karena kreativitas ini dapat menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya belum ada dan kita bisa menciptakannya. Dan tentu saja itu akan menjadikan pundi rupiah bagi kita. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi. Soal yang pertama adalah dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan manusia. Berbicara mengenai dampak negatif ini, tanpa kita sadari, ternyata penggunaan gadget ini dapat memberikan ladang penyakit bagi manusia. Kenapa hal itu demikian? Karena penggunaan gadget yang berlebihan ini tentu saja akan mengubah pola pikir dan mengubah pola kesehatan manusia. Yang pertama itu adalah kerusakan penglihatan. Dapat kita lihat, di zaman sekarang ini anak kecil yang bisa dibilang usianya itu masih tergolong muda, tetapi sudah menggunakan kacamata. Hal ini bisa saja disebabkan karena dia terlalu sering menggunakan gadget. Keseringan menggunakan gadget akan membuat mata menjadi lelah, kemerahan, sensasi terpapar, dan tentu saja ini akan mengganggu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pola tidur yang terganggu. Manusia yang terlalu keasyikan bermain handphone di malam hari, dia akan melewati fase-fase istirahat di malam hari itu. Padahal perlu kita ketahui, bermain handphone di malam hari sangat tidak bagus dan tidak dianjurkan. Karena paparan cahaya biru yang diberikan oleh handphone akan menghambat dan mengganggu pembentukan hormon melatonin pada manusia. Yang ketiga, tidak fokus. Manusia yang terlalu menggunakan gadget akan mengurangi konsentrasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak akan fokus dalam aktivitas yang seharusnya itu penting dalam kehidupannya. Yang keempat, sifat ketergantungan. Manusia yang sudah ketergantungan terhadap gadget, dia akan sulit berbuat sesuatu apabila tidak ada kehadiran gadget ini. Yang kelima, sering sakit kepala. Penggunaan gadget yang berlebihan tidak hanya memengaruhi pada kesehatan mata, dia juga akan memengaruhi pada kerja otak. Bentar guys, sari roti lewat. Kita lanjut yang keenam. Yang keenam ini adalah resiko kecelakaan. Kenapa sih penggunaan gadget bisa beresiko kecelakaan? Karena ketika seseorang itu sudah kecanduan bermain gadget, dia tidak akan peduli dengan hal-hal di sekitarnya. Dia tidak akan peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Dan ini akan lebih parah apabila dia sedang berkendaraan membawa mobil ataupun motor dan dia menggunakan gadget. Ini tentu saja akan berpotensi kepada kematian dan merenggut nyawa kita. Yang ketujuh, cedera pada otot dan ligamen. Ketika bermain handphone, manusia akan fokus pada satu posisi saja. Ini akan membuat tekanan pada otot persendihan. Biasanya ini kita rasakan di bagian di pergelangan tangan, jari-jari, dan bisa saja ke pinggang sekalipun. Oke, sekarang kita masuk pada soal yang kedua, yaitu apa saja faktor-faktor yang memengaruhi munculnya dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan. Menurut pandangan saya, penggunaan gadget ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Hal ini dapat terjadi sebab rendahnya intensitas dan rendahnya kesadaran diri ketika bermain gadget. Yang kedua adalah faktor eksternal.
Faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Hal ini bisa disebabkan yang pertama karena pola orang tua yang tidak memperdulikan anak dan acuh terhadap anaknya. Yang kedua itu adalah penggunaan aplikasi yang bersifat kecanduan. Membahas soal yang ketiga adalah bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan. Menurut saya, tipsnya yang pertama bisa disingkat dengan 4M. Membatasi, melakukan, membaca, dan mengetahui. Yang pertama, kita akan membahas membatasi. Membatasi maksudnya di sini adalah membatasi penggunaan gadget, baik itu menghapus segala aplikasi yang bersifat kecanduan pada manusia. Yang kedua itu adalah melakukan aktivitas di luar rumah. Bisa saja kita melakukan ini dengan teman-teman, kerabat keluarga, dan saudara sekalipun. Solusi yang ketiga itu adalah membaca. Bagi mahasiswa, kita sangat dianjurkan untuk membaca. Yang keempat adalah mengetahui dampak kecanduan gadget. Kita lebih berhati-hati dalam penggunaan gadget. Perlu kita ingat, handphone memengaruhi kehidupanmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!